Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu mukmin sejati kalau disebut nama Allah hati mereka takut. Ini kagak. Disebut nama Allah biasa, sebut corona disebut neraka biasa, sebut virus begitu. Dia lebih kabur apa namanya? Dari orang yang terinfeksi corona daripada orang yang terinfeksi kesombongan. Daripada orang yang terinfeksi maksiat dan minuman keras. Padahal apa namanya? Mana lebih berbahaya? Maksiat atau corona? Maksiat lebih berbahaya. Orang lebih takut sama corona daripada sama maksiat, daripada sama dosa. La ilaha illallah. Tapi mu'minun kalau disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka takut. Tuh. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah tambah beriman, tambah yakin, tambah iman, tambah yakin, tambah mantap, tambah yakin Allah yang Maha menjaga, tambah yakin Allah yang Maha kuat, tambah yakin Allah yang Maha mentakdirkan, yang Maha menentukan, yang Maha mengatur, yang Maha berkuasa, yang memberikan manfaat, dan satu-satu yang bisa memberikan bahaya cuma Allah, enggak ada yang lain. Tuh. Semua yang membahayakan karena Allah mengizinkan untuk berbahaya. Semua yang manfaat karena Allah mengizinkan untuk bermanfaat. Makanya Allah Ta'ala yang menyandang nama An-Nafi' Ad-Dar. Sang pemberi manfaat, sang pemberi bahaya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Al-Muhyi Al-Mumit. Penghidup, yang mematikan, yang menghidupkan. Tuh. Yang hidupin Allah, yang matiin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan virus, bukan penyakit, bukan apa-apa. Bukan obat, bukan apapun. Allah Al-Muhyil Mumit, Allahun Nafi'ad Dar, Jallallah. Mutlak. Dari sebelum corona dan setelah corona. Dan di masa corona. Apa di masa corona? Allah pensiun. Tugasnya corona nyabutin nyawa. Begitu. Apa Allah kalah nggak mampu sama corona? La ilaha illallah. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat ada Allah zadatuhum imana, mereka tambah beriman, takutnya sama Allah, tambah beriman, tambah yakin sama Allah Ta'ala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ente dengerin berita, tambah goyah batin ente, tambah ketakutan, tambah gelisah. Tapi kalau ente dengerin ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, tambah yakin, tambah pede. Cuma sebagian orang, ini hadis begini bahaya ini, bertentangan dengan kita, bertentangan dengan kebijakan masyarakat, bertentangan dan pemikiran orang banyak. Begitu, ini agendanya beda sama agendanya kita, jangan dibawa hadis kayak begini. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah, disebut Allah. Biasa aja, enggak ngeh. Tapi disebut nama virus, ini bahan yang Anda mau dengar nih apa. Disebut nama Allah, lah. Nggak tertarik, nggak punya daya jual. Virus baru punya daya jual, politik baru punya daya jual. Begitu, sebut nama calon, wah asyik nih, seru. Idza dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Takutnya kalau disebut Allah, bukan disebut awas bahaya ekonomi, awas bahaya sosial, awas bahaya politik, awas bahaya penyerbuan, awas bahaya penyakit, awas bahaya kemiskinan. Lah. Takutnya mereka kalau disebut Allah, bertambah rasa takut. Dan aslan dia orang nggak mau buka telinga kecuali kepada sebutan Allah, zikrullah. Mereka nggak mau sebutan dunia. Khalas, jangan sebut-sebut dunia sini. Hal-hal yang ada di dunia. Hakadha. Wa kana Al-Hasan Al-Basri la yadhkar fi majlis dunya. Jadi Al-Hasan Al-Basri di majlisnya enggak disebut tentang dunia. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mukminin tawakal sama Allah. Mukminin hanya mereka yang kalau disebut Allah hatinya takut. Dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka bertambah iman dan mereka bertawakal kepada Allah. Mukminin hanya mereka. Hanya innama lil husr. Hanya
Mereka. Tuh. Kalau ini 3 syarat, ya nggak terpenuhi, ya imannya iman apa namanya, yang KW berarti imannya. Yang bangsa ketika digoncang dengan goncangan sakaratul maut, hilang, sobek, pecah imannya. Oh, kita mukminin jadi target. La mar'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu ma zadahum ila iman wa taslima. Mukminin ketika melihat serbuan musuh yang akan menyerang dia, musuh dari manapun juga. Musuh yang ingin menyerang Islam. Begitu. Bukan mereka gentar, bukan mereka takut, bukan mereka kabur, bukan mereka enggak pede sama Allah. Aduh, Allah mampu gak ya? Allah bisa gak ya jagain? Justru mereka ketika melihat begituan tambah yakin sama Allah Ta'ala. Falamma ra'al mu'minul ahzab qalu hadza ma wa'adana. Ini yang Allah Ta'ala janjikan, ini huwa dah yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Allah Ta'ala janjikan di sini pahala. Allah Ta'ala dijanjikan di dalam kesulitan ada kemudahan. Allah Ta'ala janjikan di sini ada ampunan. Allah Ta'ala janjikan begitu, di sini ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bakal tunjukkan pembelaannya, pertolongannya. Khalas, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Shadaqallahu wa rasuluh. Sungguh maha benar Allah dan benar Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Balbalatun nas, provokasi orang. Apa provokasi? Yang dihebohkan oleh orang-orang. Berita yang dibawa ya untuk bikin kita goyah, ya segala macam berita-berita ini yang dilihat, yang didengar, yang disampaikan, membuat mereka bereaksi apa? Apa reaksinya terhadap orang yang beriman? Bukan takut, bukan gentar, bukan goyah. Reaksinya ziyadat iman wa taslim. Tambah beriman, tambah berserah kepada Allah. Mazadahum illa imanan wa taslima. Ente sekarang terus mau bergantung, bertumbuh sama apa? Sama kekuatan negara yang paling kuat, mereka lagi kelabakan. Sama pengobatan negara yang paling ahli pengobatan, mereka bingung bagaimana ngobatinnya. Ayo, khalas. Ntar ujung-ujungnya mereka baru mencari Allah Ta'ala. Nah, ente dari dulu sama nih hari sama sekarang, khalas. Cari Allah, merujuk kepada Allah. Jangan nunggu mereka. Oh, kalau mereka, trennya mereka balik kepada Allah, baru kita ngikut mereka. Lah, dari sekarang, dari kemarin, dari sebelumnya. Jadi kan tren kita balik kepada Allah Ta'ala, taslim, nyerah, berserah, bergantung kepada Allah Ta'ala. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang menolak keburukan dari orang-orang yang beriman. Hakadha Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang menangkal, Allah yang menangkal. Allah yang menangkis keburukan dari orang-orang yang beriman. Nanti jadi mukmin aja. Mukmin sejati ditangkisin nama Allah Ta'ala, nanti tahu beres. Alladzina qala lahumun nas. Tahu nih orang yang beriman siapa? Orang-orang pada bilang, innan nasa qad jama'u lakum. Manusia bergerombol ngerubutin kalian. Fakhshawhum, takutlah, gentarlah kepada mereka. Ini kita tiap saat ditakut-takutin, suruh takut sama orang. Awas, takut sama ideologi ini. Takut sama organisasi ini. Takut sama negara ini. Takut sama kekuatan ini. Takut sama ekonomi ini, ditakut-takutin. Fakhshawhum, awas, awas. Nah, dia punya senjata pemusnah massal. Bangga punya senjata pemusnah massal. Mestinya malu. Banggalah punya senjata pembangun massal, pemakmur massal, penyembuh massal, pemberi manfaat massal. Aduh, bangga pemusnah massal. Begitu, ente jadi manusia purba, bunuh-bunuhin orang, ngabisin orang, bangga. Modernisasi apa itu? Kemajuan apa di situ? Peradaban apa itu? Ada biadab, bukan peradaban. Waliyadzubillah. Fakhshawhum, takutin mereka, awas. Mukminin gak mempan diprovokasi, gak mempan dipancing. Fazadahum gimana? Omongan lu bikin anda tambah yakin, tambah beriman kepada Allah Ta'ala. Wagalu, reaksinya dua. Satu, tambah iman. Yang kedua,
Apa klarifikasinya? Hasbunallah ni'mal wakil. Cukup buat kita Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup buat kita Allah. Sebaik-baiknya yang kita berserah bertumpu kepada kita. Kita wakilkan Allah untuk nolak ini semuanya. Terus fanggalabu, balik dapat apaan? Bini'mah, bawa nikmat dari Allah. Fanggalabu bini'matin minallah wa fadlin, dan anugerah. Terus bahaya, keburukan, gangguan, Allah bilang lam yamsashum su, keburukan tidak menyentuh mereka. Wattaba'u ridwanallah, mereka ngejar ridhonya Allah. Kita di sini kagak nyari ridhonya dan kepuasan kelompok tertentu, organisasi tertentu, masyarakat tertentu, orang tertentu. Kita ngutamain ridhonya Allah. Allah ridhonya apa? Nah, itu yang kita kejar. Kalau kebetulan ridhonya ente sejalan sama ridhonya Allah Ta'ala, ya khair. Begitu. Tapi bukan buat ente kita lakukan, buat ridhonya Allah. Tahu-tahu ketentuannya kita, ridhonya dia berbeda, bertentangan dengan ridhonya Allah, ke laut aja, khalas. Gidah, sono, gak ada urusan. Yang kita kejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lu jadi Tuhan gue? Kapan lu ngasih gue rezeki? Allahu Razzaq, yang maha kuat. Jalla Jalaluh. Kita nggak tukar Allah dengan yang lain. Wattaba'u ridwanallah, cari ridhonya Allah. Allah ridhonya apa? Allah ridhonya salat, Allah ridhonya kita sujud, Allah ridhonya kita doa, Allah ridhonya kita istighfar, Allah ridhonya kita sedekah, Allah ridhonya kita silaturahmi, Allah ridhonya kita doain umat. Aduh. Taba'u ridwanallah. Allah dzu fadlin azim. Anugerahnya Allah Ta'ala gede. Yang lain apa sih? Kecil, nggak punya apa-apa. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Allah Ta'ala bilang bertawakallah, bergantunglah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Ente bergantung sama siapa? Sama yang mati. Ente bergantung sama yang mati, bergantung sama yang miskin, bergantung sama yang lemah, bergantung sama yang nggak punya apa-apa. Bergantung sama Allah yang maha hidup, yang nggak mati. Jallallah. Yang ente gantungin siapa? Bergantung sama siapa? Sama yang mati, sama yang lemah, sama yang mandul, sama yang mampus, sama yang miskin, sama yang susah, yang nggak bisa nyelamatin dirinya. Dari virus kecil makhluknya Allah, dibingung, kelabakan. Ada baru makhluknya Allah Ta'ala, kif penciptanya. 'Alallah falyatawakkalul mu'minun. Yang beriman tawakalnya sama Allah aja, jangan sama yang lain. Idza azamta, itu udah tekad, mantap, tawakal 'alallah. Banyak deh ayat yang nyuruh kita tawakal sama Allah Ta'ala. Tapi banyak orang yang ingin menghijab kita dari Allah. Enggak, maksudnya jangan langsung ke Allah. Begitu. Iya, Anda nggak menafikan sebab. Kenapa lu ngomel banget kalau kita bilang tawakal sama Allah, ngomel banget. Kita nggak menafikan sebab, tapi saban disebut tawakal, sebab. Ikhtiar. Materi dulu. Begitu. Terus tawakal tetap begitu, tapi materi dulu. Wah Allah, kenapa dia sampai segitunya banget? Kita nggak menafikan itu semua, dan kita berkeyakinan itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaat kecuali dengan izin Allah, nggak membahayakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang tawakal sama Allah, ya udah Allah Ta'ala aturin, Allah Ta'ala yang handle, cukup udah Allah Ta'ala. Cakep kan? Itu katanya tuh ucapan Sayyidina Ibrahim waktu dia dilempar ke apinya Namrud, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Rasulullah bilang, ditampilkan kepada saya umat-umat yang pada masuk di padang mahsyar ke telaga. Saya lihat ada nabi
Dia cuma bawa satu orang doang, umat yang beriman cuma satu. Ada nabi yang bawa dua orang, umat yang beriman sama dia cuma dua. Ada lagi nabi bawa sekelompok orang, ada lagi nabi nggak bawa siapa-siapa, umatnya nggak ada satupun yang beriman sama dia. Terus udah gitu saya ngelihat sekelompok orang, sawad azim, manusia penuh banget. Saya pikir, ini umatnya saya. Dibilang lah, itu Musa sama kaumnya. Nah, terus umat saya mana? Lihat tuh ke ufuk. Dilihat ke ufuk, itu penuh semuanya ufuk. Dari ujung ke ujung, kemana mata memandang? Manusia. Itu umatmu. Bersama mereka ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70 orang. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya 70.000 orang. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Terus Nabi berdiri, masuk ke rumahnya. Orang ngomong, siapa itu yang 70 orang? Oh, kali sahabat yang ketemu sama Nabi Muhammad. Kali mereka orang yang lahir dalam keadaan Islam, gak pernah berbuat syirik. Akhirnya masing-masing punya pendapat. Gak lama Rasulullah keluar. Kenapa? Ngomong apa kalian? Iya, kita lagi menduga-duga siapa itu 70 orang. Hum alladzina la yargun wa la yastargun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada Imam Nawawi bilang di sini ulama punya khilaf di dalam makna la yargun wa la yastargun. Ada yang bilang mereka tuh kalau sakit enggak berobat. Kemudian dibantah oleh beberapa ulama yang lain. Nabi melakukan pengobatan, melakukan antisipasi. Sebagaimana diriwayatkan, banyak hadis yang menyebutkan itu semua. Wala yatatayyarun, tidak kalau mau melakukan sesuatu, ini hari sial, ini jam sial, ini waktu sial, ini musim sial. Nggak ada musim sial, nggak ada jam sial. Lu yang sial ya mungkin. Begitu. Ya. Hakadha. Maka dijawab oleh Imam Nawawi di sini bahwasanya jumhurul ulama mengatakan bahwasanya dianjurkan boleh untuk berobat, melakukan ikhtiar. Akan tapi makna di sini adalah orang-orang yang kalau sakit dia mau berobat atau melakukan pengobatan, itu adalah mereka yang hanya bertumpu bahwasanya manfaat dari pengobatan tersebut. Tidak berserah sepenuhnya kepada Allah. Ente berobat, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tawakalnya. Itu yang paling penting. Bergantungnya dia kepada Allah lebih gede daripada bergantungnya dia kepada obat. Kalaupun nggak bisa, ya udah bergantungnya sama Allah 90%, sama obat 10 dah. Atau ya khalas, dia setengah-setengah deh. Artinya dia merasa tenang kalau udah ada obat, ada apa. Lah, ini kagak. Lebih bergantungnya sama obat daripada sama Allah Ta'ala. Iya, ya Allah yang nyembuhin, begitu. Ya, tapi kalau udah ada obat, wah baru tenang. Kalau udah ada Allah, lah kurang. Gak cukup. Gak cukup. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Datang Uqasyah. Uqasyah bilang, ya Rasulullah doain saya masuk dalam kelompok 70.000. Bilang, ente minhum, kamu termasuk. Ada satu orang lagi berdiri juga niru. Ya Rasulullah, saya juga doain. Ente keduluan sama Uqasyah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Nabi itu kalau dia mau tidur, sallallahu alaihi wasallam, doa Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku berserah kepadamu, menyerah kepada Allah Ta'ala, berserah. Bika amantu, beriman. Alaika tawakkaltu, bertawakal. Anabtu, balik. Khasamtu, kalaupun saya juga berselisih sama orang, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul qayyum alladzi la yamut wal jin wal ins yamutun. Berlindung kepada Allah Ta'ala, jangan sampai disesatkan oleh Allah. Engkau yang maha hidup, Al-Qayyum. Segala sesuatu di muka bumi, di langit dan bumi berdiri, berjalan dengan Allah. Allah yang maha hidup, enggak mati. Manusia, jin, semuanya mati. Nanti bergantungnya sama yang mati apa yang enggak mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Rasulullah. Itu kalimatnya Nabi Ibrahim ketika dilempar di api neraka. Dan itu juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu juga ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang pada bilang, innan nas qad jama'u lakum, manusia ngeroyok kalian. Fakhshawhum, takutin mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan Ibrahim ketika dilempar ke api, hasbi Allah wa ni'mal wakil, kata Ibn Abbas. Katanya Rasulullah, masuk ke dalam surga sekelompok kaum yang hati mereka seperti hatinya burung. Apa hatinya burung? Percaya sama Allah Ta'ala, yang penting keluar. Burung kagak sekolah teknik, enggak sekolah ekonomi. Ya kan? Burung jalan gak bawa dompet buat beli jagung. Begitu, gak bawa handphone ya, buat mesen apa online gitu, bawain makanan burung. Kagak. Dia jalan begitu aja. Itu burung. Dia jalan perutnya kosong, pulang perutnya penuh, temboloknya penuh, bawa makanan buat anak cucunya dia. Tuh burung. Kata yang masuk surga orang yang jiwanya kayak jiwa burung begitu, hatinya. Yakin percaya sama Allah Ta'ala. Jangan kalah sama tawakalnya burung. Kata ada tuh Nabi waktu pulang dari berjihad, singgah di suatu tempat ada pepohonan, terus Nabi dan sahabat masing-masing ngambil pohon, berteduh, tidur di situ istirahat. Tahu-tahu ada satu orang datang nyamperin Rasulullah, ngambil pedangnya Nabi, dihunuskan, ya Muhammad, siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang saya? Nabi bilang, Allah. Yang bisa nyelamatin saya, Allah. Itu orang tahu-tahu gemeter, pedangnya jatuh. Diambil pedangnya sama Nabi, dihunuskan. Nah, kalau yang bisa nyelamatin ente dari aneh siapa? Aman yamna'uka minni. Siapa yang bisa? Terus akhirnya itu orang bilang, kun khaira akhidh. Ya udah deh, kamu kalau emang mau mau ngebales, jadilah sebaik-baiknya orang yang ngebales saya. Nabi nanya, ente mau ngucap syahadat dan bersaksi enggak ada Tuhan selain Allah dan saya Rasulullah? Bilang enggak. Tapi kata tuh orang, saya enggak bakal merangin kamu lagi dan saya juga enggak bakal ikut-ikutan kalau ada orang yang merangin kamu. Oh, ya udah, sono jalan. Dilepasin. Dia melakukan kejahatan apa yang lebih gede daripada percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad? Ada enggak kejahatan yang lebih gede? Terus Nabi nyikapinnya bagaimana? Sana jalan. Suruh ngucap syahadat. Enggak mau. Tapi saya enggak merangin kamu. Yaudah, kelas. Jalan. Dibebasin. Tuh orang ketika pulang ke kampungnya, ke kaumnya, dia bilang sama kaumnya, ayuhan nas, ji'tukum min indi khairin nas. Saya datang dari manusia terbaik. Saya datang habis ketemu dengan manusia terbaik. Siapa tuh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi. Masya Allah, terus kampung pada tertarik masuk Islam. Itu kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah bakal ngasih kalian rezeki seperti ngasih burung rezeki. Pagi jalan perut kosong, pulang perutnya penuh. Tuh. Kalau kita tawakal sama Allah Ta'ala, seperti dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah bakal jagain kita. Allah bakal rizkikan kita, Allah bakal tolongin kita. Nabi bilang kepada Bara bin Azib, ya Bara, kalau ente udah mau tidur, udah di atas kasur, diajarin baca doa. Allahumma
Sama doa yang tadi juga tuh kan. Begitu. Nabi ngajarin juga Allahumma laka aslamtu. Wah ini ada doanya apa lagi? Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, fawwadtu amri ilaik, alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka ila ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta, bi nabiyyika alladhi arsalta. Baca nih doa kalau mau tidur. Jadikan tuh ucapan yang paling akhir katanya. Kalau kamu mati di malam tersebut, ayo. Maka ente mati dalam kesucian, dalam iman, dalam Islam. Diampunin dosa, bersih. Kalau ente paginya masih hidup, ente hidup dalam kebaikan. Jadikan tuh kalimat terakhir yang kau ucapkan sebelum ketika tidur. Bukan terakhir bikin status. Terakhir gosip, terakhir TV, terakhir ngomongin orang, terakhir ngawur-ngawuran. Terakhir ini kalimat ini. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ada tasbihat. Yang diajarin Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Itu waktu di Goa bersama Rasulullah waktu hijrah. Bilang ya Rasulullah, kalau salah seorang mereka ngelihat ya dari arah kakinya, mereka bakal ngelihat kita dalam goa. Bilang ya Abu Bakar, ma dhannuk bithnain Allah thalithuhuma. Bagaimana perasaan kamu kepada tentang dua orang yang lagi di dalam goa, Allah menjadi yang ketiga yang ngejagain mereka. Tenang aja, ada Allah sama kita. La tahzanin Allah ma'ana. Kalau ente sendirian, lu takut dah. Tapi kalau ente ada Allah bersama ente, ya udah selesai. Idza kunta fi kulli halin ma'i fa'an hamli zadi ana fi ghina, katanya dalam syair. Apabila engkau selalu bersama saya, ya maka saya enggak usah capek-capek mikul beban, udah. Ente kalau sama presiden jalan pergi keluar kota, bawa nasi bungkus enggak? Bawa nasi bungkus enggak? Enggak kan? Bawa rantang? Enggak kan? Ya khalas. Gak usah bawa bekal. Udah tahu beres. Nah begitu juga kalau ente sama Allah Ta'ala beres. Idza kunta fi kulli halin ma'i. Kalau Allah selalu bersama aku, ya udah saya gak usah bawa bekal. Tahu beres, tahu rapi. Ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma. Tapi kalau ente ditinggalin sama Allah, ente kehilangan Allah, ada corona nggak ada corona, mampus lu tetap mampus. Kalau ente kehilangan Allah ente mampus. Hatta ente punya dunia seisinya. Rugi, sial. Tapi orang yang bersama Allah Ta'ala, ya khalas. Nabi Ibrahim dilempar ke api, Allah. Dia bersama Allah Ta'ala, api nggak membahayakan dia. Sayyidina Yunus ditelan di perut ikan, fanada fil zulumat. Dia memanggil di dalam kegelapan, bukan satu kegelapan. Zulumat, kegelapan yang berlapis, kegelapan perut ikan, kegelapan samudra, kegelapan laut yang paling dalam, kegelapan malam hari. Fil zulumat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu katanya Sayyidina Yunus. Itu kalau terjadi kayak begini sekarang, cara evakuasinya, cara nolonginnya bagaimana? Mau telepon gak ada sinyal. Ya, misalkan ada sinyal. Ada sinyal. Bagaimana itu? Tim apa namanya? Tim SAR. Bagaimana caranya tim SAR? Nyelamatin itu. Wah, nih di daerah situ. Khalas. Di perut ikan apa? Ikan lele, ikan cupang, ikan paus, ikan hiu. Mereka mikir, waduh, dalam perut ikan. Ya udah, ngapain capek-capek? Udah jadi kornet. Jadi abon udah. La ilaha illallah.
Terus masih hidup, ketahuan masih hidup. Oke, ikan yang mana? Udah ketahuan, tuh ikannya di sono. Iya, tapi dia lagi nyelam. Kedalamannya 3 kilometer di bawah. Bagaimana kita bisa nyampe ke bawah? La ilaha illallah. Tahu gak kedalaman 10 meter cahaya makin berkurang. 50 meter makin gelap. 100 meter makin gelap. 200 meter hampir nggak ada apa-apa lagi yang bisa dilihat. Jadi kalau 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter, 12 kilo ke bawah. Bagaimana? Kapal selam apa yang bisa sampai ke bawah situ? Allah bisa nyelamatin. Wanada fi dzulumat. Manggil di kegelapan. Siapa? Badan bencana. Organisasi kesehatan. Bala tentara. Manggilnya apa? Kalau dia manggilnya di sono, manggil manusia, manggil bala tentara, manggil makhluk, manggil tuyul, manggil segala macam, masih diperhatikan sampai sekarang. Tapi manggilnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Akhi Yunus, katanya Nabi Muhammad. Doa yang cakep. Awalnya tasbih, awalnya tauhid, la ilaha illa anta. Tengahnya tasbih, subhanaka. Akhirnya i'tiraf, inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Inni kuntu minadh dhalimin. Terus apa yang terjadi? Fanajjaynahum minal gham. Kami selamatin dia, evakuasi dia dari gham, dari stres, dari beban, dari kesulitan. Cuma buat dia aja khusus? Lah, bukan buat dia doang. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dengan cara kayak beginilah kita nyelamatin kaum mukminin. Artinya mukminin siapapun yang nempuh jalannya Sayyidina Yunus, mengambil sikap seperti sikapnya Nabi Yunus, rujuknya kepada Allah Ta'ala, kayak begini kita bakal selamatin. Hatta diperhatikan. Nanti masih bukan diperhatikan kan? Masih enak kan? Masih bisa kan? Ya khalas. Susahan mana? Nyelamatin Nabi Yunus apa nyelamatin ente? Buat Allah gampang semuanya. Gak ada yang susah. Jalallah. Hatta yang sudah diperhatikan jangan putus asa mestinya. Bayangin, itu ikan yang mau mencaplok Nabi Yunus. Itu kan bahaya. Itu kan musibah. Lah, justru itu menjadi keamanan buat Nabi Yunus. Sebab kapal selam gak bisa nyelam selama itu, gak bisa sedalam itu, tapi ikan ini bisa. Subhanallah. Ada lagi hadis tuh Nabi kalau keluar dari rumah bilang, semuanya mau tidur tawakal, mau jalan tawakal, keluar rumah tawakal, nyari rezeki tawakal. Ini kalau keluar rumah Nabi bilang, Bismillah tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Nabi kalau mau jalan baca itu. Tawakal sama Allah Ta'ala. Aku berlindung kepada Allah, jangan sesat. Jangan nyesetin orang, jangan disesatkan. Jangan terjeblos, jangan jeblosin orang. Jangan dizalimin, jangan ngezalimin orang. Jangan bikin bertingkah kelakuan dan ucapan bodoh terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang. Khalas. Jangan ngatain, jangan nyaci orang. Itu dalam riwayat yang lain, Nabi kalau keluar baca Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu yang baca doa itu kata Nabi Muhammad, dibilang hudita wa kufita wa wugita. Malaikat bilang, kamu telah dapat hidayat, kamu dicukupin, kamu dilindungin. Orang kalau keluar baca Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Hudita, kamu telah diberikan hidayat. Kufita,
kamu telah dicukupi. Wugita, kamu telah dilindungin. Terus syaitan menjauh, kabur. Itu dalam riwayat yang lain, itu syaitan ketemu sama setan lain. Lu gak nemenin itu tuh, gak nyesetin dia tuh. Bagaimana bisa? Ini orang udah dihidayatin, udah dapat hidayat, dicukupin, dilindungin. Gak bisa aneh. Setan aja gak bisa, begitu. Apalagi corona. Setan aja gak bisa, apalagi corona. Wah, corona lebih hebat dari setan. Setan tuh yang ngomong. Setan yang ngomong itu. Ya, hudita, kufita, ugita. Percaya gak sama Nabi? Lah, Anda lebih percaya sama WHO. WHO. Yang WHO nya aja sakit. Ikhtiar. Begitu. Tapi ente dikasih resep. Resep dari Pak Mantri. Masih apa? Ada mantri masih dipakai istilahnya sekarang. Tahu mantri? Hah? Enggak tahu man. Apa itu tahu mantri? Mantri, tahu mantri? Hah? Asistennya dokter. Begitu resep dari Pak Mantri. Dulu ada tuh. Ada namanya Pak Mantri suka ngasihin kita vitamin C. Pak Mantri. Mantri itu asistennya dokter, bukan dokter. Begitu. Ya perawat, dia perawat. Begitu. Ada ama resep dari suster, ama resep dari dokter, ama resep dari spesialis, ama resep dari profesor. Ente lebih percaya sama yang mana? Hah? Profesor mau ngasih resep, udah dapat dari Pak Mantri. Makasih. Begitu. Ente kalau didapat resep dari profesor, yang dari Pak Mantri, buat lu ambil. Buat lu ambil. Kita udah punya dari profesor. Anda udah punya resep dari Nabi Muhammad. Nabi ngajinya sama siapa? Siapa yang ngajarin Nabi pengobatan? Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiarnya kita. Ini ikhtiarnya kita. Ikhtiar. Ada ikhtiar. Yang zahir dan yang batin. Khalas. Bismillah. La ilaha illallah. Ada satu orang ngadu, ya Rasulullah, saya punya saudara, punya adik. Dia nggak ngebantuin saya di pasar. Artinya ngebantuin nggak setiap hari, cuma beberapa hari aja dalam seminggu. Begitu, artinya nggak 24 jam. Saya pengen dia 24 jam bantuin saya. Emang dia kemana nggak 24 jam? Ngaji sama ente di majelis. Nabi bilang la'allaka bihi turzak. Lu dapat rezeki berkat saudara lu ngaji. Berkat saudara lu ngaji. Kalau aneh ngomong begitu pakai kita pegang palanya. Lu dapat rezeki berkat saudara lu ngaji. Begitu. Kata. Tapi Nabi enggak begitu. Kata. Kita dijagain sama Allah Ta'ala berkat yang pada sujud, berkat yang pada ruku', berkat yang pada salat, berkat yang pada ibadat. Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, inni la'ahummu azaban bi ahlil ard, inni la'ahummu bi ahlil ard azaban. Saya udah bertekad mau nurunin azab kepada penghuni bumi. Falamma ra'aitu ummara baiti. Ketika saya ngelihat orang yang memakmurkan rumah saya, wal mutahabina fiyya, dan orang yang saling mencintai karena saya, dan ngelihat orang yang saling duduk karena Allah. Udah khalas, nggak jadi diturunin azab. Kenapa? Masih mandang mereka. Kalau nggak ada dia orang di masjid, kalau nggak ada dia orang yang saling duduk ngumpul karena Allah, begitu dituang tuh azab. Yang ngomong bukan aneh, Allah. Jadi kalau nanti mau marah sama Allah, bukan kita yang bilang, yang ngomong Allah, yang ngomong Allah, bukan kita. Gak sahih hadisnya, kenapa? Soalnya gak cocok kemana. Ya khair, Masya Allah. Allah yusahihu kulana insyaAllah. Dibikin akal kita benar, hati kita benar, dikasih kesehatan, dijaga kita dari keburukan.
Amin ya rabbal alamin. Ansyid.